Untuk poin kedua, kita akan membahas mengenai tadi resiko. Terus yang poin kedua sekarang adalah bagaimana kemudian resiko itu dihadapi atau dikelola. Nah, dalam konteks ini biasanya di audit kita mengenal ada yang namanya nanti apa tuh kontrol ya. Jadi atau disebut sebagai internal control. Nah, internal control ini apa? Internal control ini adalah suatu upaya preventif atau detektif dan korektif gitu ya. Ada 3 jenis, preventif, detektif, dan korektif yang dilakukan oleh internal organisasi untuk mengidentifikasi resiko yang dia punya atau potensi resiko yang dia kemungkinan akan mendapatkan dan disertai dengan cara-cara yang sistematik untuk melakukan atau memanage resikonya itu sendiri. Dalam hal ini, resiko yang di-manage ini maksudnya adalah resiko dikendalikan, kalau bisa resiko nanti diatasi. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, ini saya share. Nah, internal control itu seperti ini. Jadi, internal control itu terdiri dari 3 elemen ya. Yang pertama adalah elemen preventif ya, atau preventive control. Nah, ini adalah mekanisme kontrol yang didesain untuk mencegah terjadinya kesalahan, kelalaian, atau kejadian yang telah diketahui dapat berdampak negatif. Jadi ini biasanya head to head dengan tadi, dengan apa inherent risk. Jadi kalau sesuatu itu di masa depan ada resikonya dan sudah jelas ada resikonya, maka dia akan kita coba handle dengan preventive control. Nah, jadi misalnya kita udah tahu kalau sistem operasi itu punya resiko dia harus diupdate tiap bulan, dia harus dicek bugnya, maka pada pada ketika udah tahu itu, maka kita harus segera buat prosedur bagaimana cara baik SOP manual maupun yang otomatis, bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya kesalahan atau misalnya kelalaian terhadap agenda updating sistem operasi tadi. Maka tidak heran di misalnya di data center gitu ya, itu ada prosedur di pintu depan itu bahwa seorang engineer itu pekerjaan pertamanya harus mengecek apakah versi semua service di server yang berjalan saat ini sudah pada level atau pada apa tuh namanya versi terbaru. Jadi begitu. Nah ini penting untuk memastikan ini mencegah agar inherent risk itu menjadi muncul dan menyulitkan. Nah ini preventive control ya. Jadi istilahnya kalau kita punya sesuatu gitu kita coba apa ya kita coba maintain dengan baik agar tidak terjadi kerusakan di kemudian hari. Nah, ini biasanya terjadi preventive control ini menjadi salah satu kontrol yang cukup apa istilahnya itu cukup penting karena ini diandalkan sekali bagi organisasi agar di organisasi itu tidak terjadi sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Nah, jadi kalau sesuatu sudah diketahui dampak negatifnya ya sudah bisa dihindari. Jadi kalau dalam bahasa manusia itu ya kalau kita udah tahu kalau itu tanda kutip sesuatu yang merugikan ya jangan dilakukan begitu kan. Kalau itu berisiko merugikan orang lain misalnya ya jangan dilakukan. Misalnya semacam itu. Tapi kalau itu perlu dilakukan ya harus dilakukan. Jadi semacam itu. Nah, ini contoh dari preventive control. Nah, kemudian yang kedua adalah detective control. Ini kontrol yang digunakan untuk mengidentifikasi sesuatu kejadian, kesalahan yang telah diketahui akan berdampak signifikan. Nah, jadi biasanya ini head to head-nya sama yang tadi, yang di control risk. Jadi kalau inherent risk dengan preventive control, kalau yang control risk nanti dengan detective control. Jadi untuk mengendalikan agar tidak terjadi risiko yang terlalu berlebihan karena kita melakukan control risk, maka kita menggunakan detective control. Nah, ini biasanya kita punya prosedur atau skenario A, B, C, D, E begitu dan seterusnya yang sudah mengidentifikasi bentuk-bentuk atau use case kejadian yang itu akan memunculkan resiko yang kemudian berdampak negatif. Jadi misalnya seperti ini, misalnya dalam konteks kita di sistem operasi saja ya, ada kebutuhan di sistem operasi itu harus bisa menjalankan web server atau big data computation
Nah, kita harus tahu tuh nanti, oke kalau kita jalanin big data computation pasti nanti, resource komputernya akan sangat intensif dibutuhkan, karena data yang yang diolah sangat besar. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, apa istilahnya itu, apakah kita sudah mengantisipasi, menghitung, menganalisa, nanti kalau komputasinya itu sangat besar, apakah kita sudah siap dengan kebutuhan resource semacam itu? Nah, biasanya terjadi juga nih di teman-teman yang sedang mengerjakan, apa namanya, skripsi, eee, datanya banyak, dijalankan mesin learning-nya misalnya begitu, tapi kemudian, komputer jadi hang atau tidak bisa bekerja. Nah, karena yang tidak diperkirakan dulu, kebutuhan komputasinya seperti apa. Nah, itu namanya detective control. Jadi kita harus menyiapkan environment yang, eee, jika proses itu dijalankan, dia akan berdampak signifikan. Jadi modelnya semacam itu. Nah, berikutnya adalah corrective control. Nah, corrective control ini adalah suatu mekanisme kontrol yang dilakukan untuk melakukan perbaikan pada hal-hal yang terjadi, tidak semestinya. Nah, jadi biasanya ini untuk head to head dengan detection risk. Nah, jadi dengan detection risk ini. Jadi kalau dia sudah punya corrective control, nanti dia digunakan untuk misalnya mekanisme membantu mengatasi problem-problem yang muncul yang tiba-tiba, yang tidak diduga-duga, biasanya gitu. Ya, model misalnya ada pembobolan, root di server dan seterusnya, itu jenis, mungkin apa, security breach segala macam. Nah, itu nanti kita melakukan corrective control ketika terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Nah, ini menjadi penting ya bagi kita untuk mengetahui, apa namanya, bahwa dalam konteks kita berbicara kita, terkait dengan, apa namanya, eee dengan audit ternyata kita nanti berhadapan dengan jenis-jenis kontrol, semacam ini. Nah, ini, harus dipahami. Sehingga dalam konteks nanti kita membahas mengenai standar, itu sebenarnya standar itu menerjemahkan, bagaimana mekanisme melakukan kontrol-kontrol ini. Nah, jadi nanti yang dinilai keefektifan dari kontrol itu. Nah, sementara itu, dalam konteks, operasionalnya sistem informasi, nah masing-masing proses bisnis ya itu punya banyak mekanisme kontrol. Ada yang disebut sebagai IT General Control, ya ini kontrol yang diterapkan pada seluruh proses aktivitas IT, ya. Jadi yang ini digunakan untuk memberikan layanan pada organisasi, ya. Jadi ini menjadi, bisa jadi bentuknya policy, bisa bentuknya kebijakan, bentuknya prosedur kerja, bentuknya itu apa tuh kalau di dalam database, ACL ya, Access Control List ya, kemudian, kalau di, server ya ada Grant Access List dan seterusnya. Jadi ini menjadi sangat penting. Nah sehingga, ketika ketika itu semua apa itu, di-set-up dalam lingkungan sistem informasi, maka semua hal yang di-set-up itu merupakan objek audit kita. Jadi kita harus mengecek itu, apakah, eee akses control list di dalam database itu sesuai dengan yang dibutuhkan, misalnya begitu ya, sesuai dengan layanan organisasi apa tidak. Kemudian juga nanti ada yang di application control. Ini kontrol yang diterapkan dalam proses bisnis, baik yang terotomatisasi maupun yang masih manual. Nah, jadi misalnya bagaimana pemberian username dan password untuk SSO misalnya, single sign on gitu ya. Bagaimana prosedur updating terhadap, password misalnya semacam itu. Nanti apakah menggunakan token atau tidak dan seterusnya. Nah, ini menjadi application control ya kayak gitu. Nah, tentu saja karena objeknya jadi banyak ya, jadi banyak maka, dalam kita menjalankan proses audit, maka kita biasanya, ada tahapan yang harus dilalui ya. Jadi ini adalah tahapan yang harus dilalui dalam melakukan proses, information system audit. Jadi ini mirip seperti penelitian sebenarnya kalau bahasa saya. Jadi makanya kalau proses information system audit itu sebenarnya, sangat mirip dengan proses-proses yang ada dalam penelitian. Cara pertama adalah kita harus mengumpulkan informasi dan merencanakan. Jadi ini gather information and planning sebenarnya. Nah, dalam konteks ini seperti kita menyusun latar belakang itu. Jadi pertama mengenal bisnis organisasi. Jadi kita harus tahu benar
arah dari organisasi seperti apa. Kalau dia di financial teknologi, nah kita harus paham apa itu regulatory sandbox, istilah-istilah di sini harus paham. Makanya seringkali dalam pekerjaan information system auditor itu apa namanya, masing-masing auditor itu spesialis gitu ya, tidak tidak semua bidang dikuasai. Jadi sangat-sangat spesifik masing-masing. Jadi yang pertama mengenal bisnis organisasi. Kemudian yang kedua melakukan review terhadap hasil audit sebelumnya. Nah, ini digunakan untuk mengetahui apa yang sudah dicapai perusahaan atau organisasi di masa lalu atau di periode sebelumnya. Nah, ini seperti literatur review ya, jadi semacam itu. Nah, standar memudahkan kita memahami konteks audit sebelumnya karena biasanya kalau auditornya bagus, biasanya laporan audit tahun sebelumnya sudah sesuai dengan standar yang diinginkan. Sehingga mudah bagi kita untuk membaca dan mengetahui apa konten utama dan konteksnya. Kemudian kita juga harus memahami regulasi yang berlaku, ini juga penting ya, regulasinya harus kita pahami juga, kemudian inherent risk juga harus kita pahami. Jadi di poin pertama ini kalau kita kembali ke teori kontrol tadi atau risiko, maka sebenarnya di poin pertama ini kita harus tahu, ini harus dikuasai benar. Nah, kemudian nanti memahami kontrol internal. Nah, ini kita mulai mengidentifikasi apa saja tools atau poin-poin dari kontrol environment yang dipunyai, prosedur-prosedur di organisasi seperti apa, detection risk assessment-nya dilakukan, kemudian control risk assessment-nya juga dilakukan, kemudian kita menghitung total nilai risiko. Nah, ini untuk mengetahui seberapa rumit ya organisasi itu. Nah, jadi kalau bahasa sistem informasinya, di poin ini kita akan menghasilkan suatu hitungan bahwa organisasi itu tingkat maturity-nya tinggi apa tidak. Nah, maturity teknologi informasi ya, dalam artian berarti seberapa matang organisasi itu sudah menggunakan sistem informasi untuk dukungan bisnis inti mereka. Nah, ini penting karena ini fase kayak apa ya, systematic review dan systematic literature review begitu kalau bahasa ilmiahnya. Nah, kemudian baru kita melakukan dua tes esensial dalam information system audit. Dalam information system audit itu ada dua jenis tes yang wajib dilakukan ya. Jadi yang pertama itu nanti compliance test, kemudian yang kedua ini adalah substantive test. Nah, ini dua-duanya nanti akan saya jelaskan di setelah meet ya. Nah, compliance test ini penting karena kita nanti mengecek apakah semua standar prosedur yang dimiliki oleh organisasi itu memiliki tingkat compliance terhadap standar prosedur internasional yang dimiliki. Maka standar dan prosedur ini menjadi penting karena itu menjadi mirror ya atau cermin dari yang nanti di head to head-kan dengan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kita jadi tahu perusahaan itu seberapa jauh dari standar yang berlaku. Nah, dalam compliance ini kita nanti harus melakukan identifikasi kontrol utama. Ya. Jadi kita harus mengidentifikasi perusahaan punya nggak prosedur-prosedur utama yang diperlukan. Kemudian kita lakukan pengujian terhadap kontrol-kontrol tersebut, apakah kepatuhannya atau compliance-nya itu cukup tinggi gitu ya. Nah, untuk mengecek itu perlu nanti dibaca, dipahami, diverifikasi, divalidasi ke user. Kemudian kita bisa melakukan scoring untuk menentukan tingkat compliance-nya. Nah, gitu. Nah, kemudian ketika ini sudah mendapatkan hasilnya, kita sudah dapat levelnya, level skornya, baru kemudian kita melakukan seperti verifikasi atau pengujian lebih detail dalam bentuk substantive test. Nah, ini baru nanti kita melakukan prosedur-prosedur yang sangat computational, kalau bahasa saya. Jadi misalnya nanti di compliance test misalnya, si perusahaan atau organisasi itu menyatakan bahwa oke, sistem informasi yang saya bangun itu menggunakan framework ini dengan konsep object oriented arsitektur misalnya semacam itu. Nah, maka pada substantif saya harus buka tuh source code-nya dibongkar, kemudian kita cek benar apakah memang dalam pengembangan software-nya itu sudah mengapply menggunakan konsep object oriented arsitektur. Modulnya di mana gitu ya. Kalau dia sebut pakai MVC gitu, nah mana MVC-nya, mana modulnya, mana view-nya, mana kontrolnya, harus dicek satu-satu.
Nah, kemudian kalau dia menerapkan metode tertentu atau algoritma tertentu untuk deteksi sesuatu menggunakan machine learning, dicek algoritma machine learning-nya. Jadi ini akan sangat-sangat membutuhkan keahlian teman-teman di ilmu komputer untuk melakukan substantif test. Kalau misalnya mengaudit misalnya network itu ya kita harus tahu benar itu bagaimana MRTG-nya, gitu ya. Jadi monitoring real time grafiknya seperti apa. Kemudian mengecek data center ya kita harus tahu menghitung CPU usage-nya berapa, memory usage-nya berapa. Itu dicek sebenar-benar. Kalau nanti bicara security, maka kita juga melakukan pen test segala macam. Jadi kalau bahasa saya itu information system audit itu jadi luas teknik yang dipakai karena di situ nanti ada ethical hacking masuk dari penetration test, flooding dan seterusnya itu semuanya masuk di situ dan termasuk nanti melakukan audit terhadap source code sampai melakukan itu. Bahkan nanti dokumentasi juga dicek dari semacam itu yang hard ya. Yang softnya data juga nanti kita harus melakukan substantif test. Jadi nanti metode-metode di data mining, metode-metode ETL, bahkan metode-metode di big data analytic itu nanti dipakai semua di substantif test. Jadi sehingga skill setnya jadi luas ya. Dan bahasa saya memang tidak mungkin ini dikerjakan oleh 1, 2, 3 orang saja, tapi harus banyak orang karena keahliannya masing-masing. Nah, jadi semacam itu. Nah, dari situ nanti kita kita verifikasi kalau memang hasilnya sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam compliance test, berarti tinggal kita menyimpulkan dalam hasil audit dan membuat rekomendasi. Nah, ada beberapa kejadian misalnya proses audit itu akhirnya hanya sampai pada compliance test. Jadi misalnya organisasi sudah kita assess, kita kemudian mengecek kontrol internalnya, kemudian melakukan compliance test. Nah, pada compliance test ini hasilnya misalnya ternyata si organisasi itu tidak punya tingkat compliance yang cukup meyakinkan. Katakanlah skornya 1 sampai 10, dia di 1. Ya sudah, seorang auditor nanti boleh menyatakan untuk tidak melanjutkan pekerjaan audit. Nah, karena apa? Karena akan wasting kalau kita tetap harus melakukan substantif test. Wong comply-nya saja tidak ada, jadi gitu. Jadi kalau memang comply-nya udah ada dan ada levelnya, baru kita melakukan substantif test. Nah, lazim sebenarnya beberapa kali kita juga sering memberikan rekomendasi. Tampaknya ini permasalahannya tidak perlu sampai harus substantif test karena nggak ada yang bisa dicek nanti karena memang dari sisi compliance sudah tidak menunjukkan adanya kebutuhan itu. Nah, sebenarnya ini pegangan kita proses-prosesnya. Jadi mungkin bahasan-bahasan kemarin ya terkait dengan bagaimana kita memahami audit, kemudian mengidentifikasi perusahaan ini seperti apa, ini layak diaudit apa tidak, kemudian hari ini kita memahami kontrol internal dan lain sebagainya itu sebenarnya di poin ini, di 2 poin ini yang menjadi breakdown-nya. Nah, nanti baru kita bicara compliance test itu mekanismenya gimana, prosedurnya gimana, itu nanti akan kita pelajari spesifik ya nanti di setelah mid-sem. Nah, kemudian kenapa kita butuh standar, guideline, dan best practice? Nah, ini penting karena standar itu jadi guideline ya sebagai seorang auditor dalam melakukan proses auditnya. Di standar itu juga nanti ada checklist kelengkapan. Jadi untuk memastikan kita nanti report maupun apapun yang harus kita provide itu lengkap. Jadi sehingga nanti dalam konteks reason itu jadi kuat gitu ya, tidak terbantahkan misalnya gitu. Dan menariknya prosedur itu atau standar ini sudah mengambil best practice dari pengelolaan teknologi informasi di perusahaan-perusahaan dunia, sehingga kacamatanya memang tinggi gitu, high level gitu ya, high quality, sehingga pasti ada pertanyaan, wah nanti kalau organisasinya masih kecil, masih skopnya masih sederhana, apa bisa gitu ya. Tapi itu memang harus dilakukan karena memang standarnya harus tinggi gitu ya. Kemudian tadi ini menjadi alat komunikasi antar auditor ini juga penting. Kemudian kalau kita bisa mengikuti prosedur atau standarnya, berarti kita memastikan kita punya kapasitas dan kompetensi sebagai information system auditor. Dan di dalamnya juga penuh dengan kode etik ya, jadi ada kode etiknya.
Nah, sebenarnya standar utama seorang information system auditor itu adalah ini, namanya COVID ya. Nanti bisa dilihat sih sebenarnya, kita lihat di websitenya ya. Jadi kalau di auditor itu, nah ini sebenarnya bisa lihat di sini. Jadi ini ada namanya COVID ya. COVID itu standar umum di information system audit, dan ini biasanya dipakai. Ada dua, bisa uh, organisasi resminya namanya IDGI. Nah, di Indonesia juga udah ada perwakilannya istilahnya gitu. Nah, ini juga menjelaskan nanti bagaimana COVID itu berfungsi. Teman-teman bisa lihat di sini untuk memahami bagaimana COVID itu bekerja. Ada informasi juga. Ya, jadi semacam itu. Kalau di organisasi profesionalnya ada di sini, namanya ISACA. Nah, ini adalah satu professional organization di audit yang fokus pada kompetensi seorang information system auditor. Nah, jadi kalau nanti jadi auditor information system itu asosiasi atau organisasi internasionalnya itu ada gitu ya. Kita harus jadi member juga untuk diakui bisa melakukan pekerjaan audit secara profesional. Nah, nanti gitu. Nah, jadi itu. Nah, ini nanti saya akan sedikit buka gitu ya, COVID itu seperti apa. Nah, sementara itu standar COVID saat ini itu sudah di 5 ya, COVID 5. Jadi ini perkembangannya juga cukup 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 kencang lah gitu. Jadi semacam itu. Oke. Oke, saya kembali ke presentasi untuk menjelaskan ya. Oke, semua. Nah, oke. Nah, COVID ini secara garis besar ini ada 3 elemen ya, dari 3 elemen fokusnya. Jadi pada IT proses itu fungsi-fungsi IT yang menjalankan pekerjaan IT atau kegiatan IT. Nah, jadi teknis ini, pekerjaan teknis. Kemudian yang kedua IT management proses, bagaimana mengelola teknologi informasi, dan yang terakhir adalah IT governance atau bagaimana kita mempunyai standar pengelolaan yang jelas begitu. Jadi fokusnya di situ. Nah, sebenarnya kalau kita lihat COVID ini turunan sebenarnya. Jadi ini kumpulan best practice dari banyak sekali standar. Nah, jadi dari atas ke bawah ini. Jadi sebenarnya COVID ini dimulai dari kebutuhan dua hal. Yang pertama adalah peningkatan performance organisasi. Ya, jadi agar waktu itu mungkin sedikit sejarahnya, eh, ada pertanyaan menarik dari orang-orang bisnis begitu. Kalau perusahaan atau organisasi itu menginvestasikan dananya cukup besar dalam investasi IT, apa kemudian significant contribution-nya terhadap business goal, pencapaian perusahaan. Sering dulu dikatakan kalau saya belanja teknologi seperti ini, itu nanti apakah ada efek terhadap profit, misalnya semacam itu. Nah, kadang kan kita sebagai orang teknologi juga sulit ya, tidak serta-merta kan beli satu atau dua server itu kemudian nanti akan profitnya naik 10% gitu kan juga tidak, jadi kayak gitu. Sama seperti kita di kampus ya, kalau di lab sistem komputer dan jaringan misalnya kita invest di pembelian server, kemudian itu juga mungkin tidak langsung dirasakan oleh mahasiswa atau dosen, beda dengan lab-lab lain mungkin yang jauh lebih aplikatif gitu ya. Kalau kita kan di infrastruktur itu jadi kadang cukup sulit itu ketika padahal butuhnya besar karena ketika kita misalnya mau riset di big data atau di AI, deep learning gitu, kalau kita nggak punya sistem komputasi yang mahal, yang besar, yang high performance gitu, juga tidak bisa. Jadi semacam itu. Jadi ada kepentingan. Tetapi ternyata dalam konteksnya nanti bisa dilihat berapa kontribusi terhadap performance. Nah, kemudian yang kedua itu isunya dulu adalah conformance atau tingkat kompatibilitas terhadap standar-standar industri.
Nah, dulu ini di-drive dari kesepakatan bersama yang namanya nanti ada standar internasional namanya Basel II sama Sarbanes-Oxley Act atau SOX gitu ya. Ini Basel II itu kalau tidak salah dari Swiss, kemudian Sarbanes-Oxley Act ini dari Amerika. Nah, ini dua standar. Semuanya bicara masalah mostly pada transparansi dan peningkatan kinerja dari teknologi informasi. Nah, dari organisasi, sorry. Nah, kemudian dua ini kemudian karena ini standar-standar apa ya internasional yang sifatnya general, diturunkan menjadi kalau di business school jadi balance scorecard. Ini adalah mekanisme bagaimana kita mungkin kalau dalam bahasa engineering modularity. Jadi dibuat modul. Ada modul financial, modul human resource, semuanya ada KPI atau key performance indicator. Nah, kemudian ada COSO, ini yang internal control, ini standar internal control. Nah, dari dua ini kemudian digabung best practice-nya menjadi COVID. Jadi COVID ini apa ya, palu gada, semuanya ada gitu ya. Nah, lengkap gitu dari hulu ke hilir begitu. Tetapi tapi dia fokusnya nggak sangat ya, tidak sampai ke detail teknis sebenarnya, karena dia fokusnya di tata kelola atau di IT governance atau di manajemen, di prosedur kerja, proses bisnis lah begitu. Nah, kemudian ini nanti perlu dilengkapi dengan banyak ya standar-standar lain, diterjemahkan kemudian menjadi standar-standar lain. Jadi kalau teman-teman melihat ada ISO 9001 tentang security misalnya gitu, atau tentang quality atau tentang layanan atau services, itu sebenarnya turunan dari COVID gitu ya. Jadi diterjemahkan dalam COVID. Nah, kemudian nanti di sini ada QA di prosedur nanti juga ada prosedurnya, ada security principle, ada information technology infrastructure library, jadi gitu. Kalau di ITIL itu kayak ini, kalau kita mau bangun server untuk keperluan spesifikasi fungsi semacam ini, maka standarnya harus seperti ini. Jadi nggak bisa, istilahnya beli komputer itu nggak bisa cuma langsung pesan ke vendor gitu ya, tapi nanti harus ngikutin standar ini. Jadi kalau kita pakai prosesor Intel 9, i9 kompatibel dengan apa, dengan apa, dengan apa, dengan apa. Harus kita ikuti alurnya itu. Nah, ini adalah gambaran bahwa ternyata dalam konteks kita melakukan information system audit, maka standar yang harus kita ikutin atau yang harus kita perhatikan itu cukup banyak ya, cukup banyak dan cukup 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 sulit kalau kita harus menghafal semua. Jadi, nah biasanya dalam pelaksanaannya seorang information system auditor ya tidak menghafal ya, tetapi minimal ini jadi pegangan. Jadi kita harus punya, ya minimal pernah membaca, tahu di mana poin ini berada di situ begitu. Nanti tinggal kita buka lagi, kemudian dan seterusnya. Jadi semacam itu. Nah itu apa namanya penjelasan mengenai bagaimana sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas information system audit itu menjadi sangat penting sekali ya, terutama ketika dia memiliki standar yang harus diikuti. Nah, kalau kita implementasikan dengan baik, efeknya apa kira-kira? Nah, efeknya adalah kita akan punya kapasitas layanan teknologi informasi, bisa bentuknya sistem informasi atau sejenisnya, yang itu comply dengan standar internasional. Nah, comply ini menjamin bahwa layanan itu akan berjalan dengan baik semestinya, selevel dengan yang lain. Jadi kalau misalnya kita mengeluh misalnya layanan di kampus kok SSO-nya sering mati misalnya gitu ya, melambat, kita akses ke ELISA kok lambat, bisa jadi poin pertama memang kita kapasitas infrastrukturnya memang tidak sebesar Google misalnya gitu, tetapi pada sudut pandang yang lain, memang mungkin dari sisi standarisasi tata kelolanya memang belum dijalankan, jadi kita itu masih jalan apa adanya lah, yang penting jalan dulu. Nah, tapi prosedur standarnya harusnya di-push menuju ke standar yang bagus begitu, yang internasional, sehingga nanti isunya tidak lagi apa, misalnya kita dengan Google jadinya equal ya, jadi sama, standarnya udah sama, tinggal masalahnya di kapasitasnya. Kalau kapasitas kan lain ceritanya, jadi semacam itu. Nah, itu yang merupakan salah satu cara berpikir ya, bagaimana kita melakukan itu. Sehingga tidak mustahil kita bisa mengejar Google sebenarnya, tidak mustahil kita mengejar layanannya AWS, dan seterusnya, itu sangat memungkinkan, asal kita konsisten menerapkan sistem apa namanya tata kelola yang bagus dan dengan standar yang bagus juga begitu. Nah itu sih sebenarnya yang mungkin itu sebenarnya summary point dari
Kalau kita ngelihat apa yang terjadi dengan pengelolaan teknologi informasi di kampus kita atau mungkin di pemerintahan atau di tempat lain yang di lokal gitu ya. Jadi ini yang menjadi harus sangat-sangat diperhatikan lah begitu. Nah kadang ada beberapa apa namanya, ada beberapa case di mana misalnya, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kemudian banyak perusahaan terutama, startup misalnya begitu ya, itu kemudian, lebih cenderung untuk, menggunakan layanan dari, pihak luar, misalnya pakai, layanannya Amazon, AWS gitu ya, atau mungkin Google atau yang lain. Karena memang sudah dijamin dari sisi infrastruktur standarnya international base, sehingga sudah tinggal memikirkan bisnis intinya saja, urusan yang itu sudah bisa diselesaikan oleh penyedia layanan tersebut. Nah, itu kira-kira untuk yang poin pembahasan mengenai struktur dari standar.